Selamat datang di Saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau bukan Wibu, subscribe juga sih. Intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih bos. Langsung dah dicapcus alur cerita manhwa terbaru, terisekai menjadi Godzilla. Scene diawali dari luar gua reptil busuk itu ya. Terlihat Lin Chen dan King Kong sedang memandangi sesuatu dan push. Tiba-tiba Lin Chen menyemburkan api biru dan jezeng, reptil panggang. Si King Kong jadi bingung dengan ulah si Godzilla. Ngapain dah reptil disembur dengan itu ya, dengan api biru gitu ya. Dan itu jadi setengah mateng itu reptilnya. Dan ternyata baunya jadi enak. Si cewek King Kong malah jadi ngiler lihat reptil panggang. Walah, malahan mukbang reptil panggang. Ya, Mincit pun mau itu ya. Ia pun ngiler dan mereka bertiga pun mukbang bareng. Walaupun menurut Lin Chen rasanya agak aneh, tapi lumayan lah daripada rasa karatan gitu ya. Nggak ada yang dimakan, ya udahlah makan ini aja lah dah. Kemudian Godzilla Lin Chen bertanya kepada si cewek King Kong, kenapa ia tidak berubah kembali menjadi bentuk gorilanya. Soalnya kalau ia berubah dalam bentuk gorilanya, ia akan jadi kuat. Dan ia bisa mengalahkan si kadal reptil itu ya, si reptil busuk itu ya. Dan ia juga bisa lolos dari jebakan dari dalam gua itu. Cewek King Kong pun menjawab kalau ia tidak bisa berubah kembali menjadi King Kong raksasa. Ia tidak tahu gimana caranya berubah menjadi King Kong kembali. Ya udah jadi seperti ini, dinikmati aja dah, ucap si cewek King Kong sambil makan. Ya, Lin Chen pun berpikir sepertinya jadi manusia di pulau mengerikan ini memang pilihan yang buruk, soalnya jadi lemah, sedangkan di sini banyak monster berbahaya. Kemudian Lin Chen memanggil ikan Kun-kun. Ia bertanya kepada Kun-kun, bisakah sistem berubah kembali si cewek King Kong menjadi wujud gorilanya kembali? Kun-kun bisa-bisa saja, tapi ia membutuhkan buah itu langsung ya, buah perubahan, supaya ia bisa menganalisa komponennya. Jadi berikan aku buahnya, nanti aku analisa sesuai permintaanmu. Aku akan merubah fungsinya dan membaliknya. Jadi fungsinya seakan saya balik menjadi monster kembali. Ya, mendengar itu Lin Chen jadi senang. Ia juga ingin berubah jadi manusia dan kembali lagi menjadi Godzilla. Ini seperti kekuatan tersembunyi yang dimiliki manusia super. Walah, jadi nggak sabar ini mau makan buah perubahan. Dan ya, Lin Chen pun bertanya kepada cewek King Kong, apakah ia masih ingat tempat buah-buahan perubahan itu? Dan ya, si cewek pun menjawab kalau ia masih ingat itu ada di Gunung Tulang. Dan oke, mantap jiwa, langsung dah OTW ke Gunung Tulang. Tapi sebelum OTW, habiskan dulu dah makanannya, soalnya nggak boleh mubazir cuk, sayang kalau dibuang. Oke dah, jadi nggak sabaran untuk memakan buah itu. Ya, mungkin setelah jadi manusia, ia dan cewek King Kong bisa membangun rumah tangga bersama di pulau ini. Wah, malah mau main rumah-rumahan. Walah, nggak seru nih kalau akhirnya cuman gitu. Ya udahlah, skip dulu dah impian si Lin Chen yang membangun rumah tangga. Dan ya, scene pun berpindah di Gunung Tulang. Terlihat pemandangan di situ memang banyak tulang itu ya, dan anehnya tulangnya itu tulang manusia. Godzilla Lin Chen jadi penasaran, ini kan pulau monster, apa di sini juga ada penghuni manusia? Kemudian si cewek King Kong menunjukkan letak buah perubahan. Itu letaknya ada di atas itu ya, di atas bukit itu ya. Dan buset dah, kenapa di situ? Wah, anjir, tinggi banget cowok. Susah ini ambilnya. Dan ya, sepertinya harus dipanjat. Lin Chen pun bersiap untuk memanjat bukit itu. Dan hop, dimulai dah memanjat bukit untuk memetik buah perubahan. Tiba-tiba dari atas ada burung reptil. Lin Chen berhenti sejenak, sepertinya si reptil terbang mau memakan buah perubahan juga. Dan hop, dimakan tuh buah perubahan dan tuing, cahaya terang menyinari tubuh reptil terbang dan push.
berubah jadi manusia. Si burung yang jadi manusia itu jadi senang sekali tuh ya. Tapi gobloknya ia jatuh dari ketinggian. Ya elah, manusia kan gak punya sayap cuk. Modar dah lu kalau lu jatuh dari ketinggian seperti itu. Ya melihat itu Lin Chen jadi paham. Ia hanya perlu mengambilnya dan memakannya saat di bawah itu ya. Jangan dimakan saat di atas, nanti jatuh cuk. Goblok itu kayak si reptil terbang itu tadi. Akan tetapi, Lin Chen melihat ada burung aneh yang menatapnya dari atas bukit. What? Burung apa dah tuh? Gede banget, lehernya panjang lagi. Sepertinya ini lawan baru cuk. Dan itu adalah burung deathlark. Nama aslinya Yukian. Dia adalah burung gunung penjaga buah perubahan. Tingginya 5 meter, beratnya 130 ton. Walah, gede banget cuk. Burung itu menatap Lin Chen dengan tatapan tajam, seperti elang yang mau memangsa targetnya. Ya, Lin Chen pun mulai waspada. Ia berhenti sejenak untuk memanjat dan ia menunggu pergerakan dari si burung deathlark. Dan ya, akhirnya mereka saling menatap, terus menatap, dan saling menatap. Wanjrit, kapan kelarnya ini cuk? Malah tatap-tatapan, tiada akhir lagi. Ini lagi lomba siapa yang paling lama menatap apa ya? Walah, gimana sih si burung? Nggak niat banget dah untuk nyerang. Ya karena nggak jelas, Lin Chen pun pamitan sama si burung. Ia minta izin untuk mengambil beberapa buah perubahan. Ia memintanya dengan sopan. Akan tetapi, si burung malah berdiri dan mengibaskan kedua sayapnya. Lin Chen kaget. Waduh, nggak boleh kayaknya ini. Dan si burung menjatuhkan diri dan melewati Lin Chen. Kemudian ia berbalik dan mengarah ke tempat Lin Chen itu ya. Godzilla Lin Chen pun cepat-cepat mengambil buah perubahan dan langsung memberikannya kepada si Kun Kun. Kun Kun menerima langsung 2 buah perubahan dan ia mengatakan kalau ia butuh waktu untuk menganalisa. Jadi ditunggu ya. Oh iya, satu lagi, untuk menganalisa ini membutuhkan 1 juta poin evolusi. Sekarang Lin Chen punya 933 100 poin, jadi masih kurang. Wah, malahan si Kungkun memang pedebah, nggak lihat situasi malah minta poin evolusi tambahan. Bangke lu, ngobrolnya nanti dulu cok. Ini si burung udah di belakang lu, siap menerkam dan cerot. Lin Chen dicatek sama si burung. Ia pun terluka. Lin Chen pun berusaha menyerangnya dengan kibasan ekor, tapi nggak kena. Karena nggak kena, Lin Chen pun mengeluarkan ultinya, yaitu pushbat dan cus. Si burung menghindar tapi terlambat. Ia terkena semburan api biru Godzilla dan kebakar dah tuh sayapnya. Si burung pun terjatuh. Lin Chen pun mengamati si burung apakah semburan api birunya berhasil atau ternyata tidak berhasil. Dan ya ternyata nggak guna, apinya langsung padam dan si burung langsung meluncur kembali ke arah Lin Chen. Tapi Lin Chen sudah siap, ia pun langsung terjun payung bebas dan ditindih itu burung deathlark. Gak cuma ditindih, si burung pun digigit sama si Lin Chen. Ya, si burung pun kesakitan. Ya karena kesal dihajar mulu sama si Godzilla, si burung pun meluncur tajam ke arah bebatuan. Lin Chen jadi berpegangan itu ya dengan si burung. Ia pegang-pegang itu dengan erat karena kecepatannya terlalu cepat. Kemudian si burung menukik dan naik ke atas dan naik sampai ke langit itu ya. Wanjrit, tinggi banget dah cuk. Itu kalau jatuh gimana ini? Ya kemudian si burung menukik kembali ke bawah dan wanjrit, menukik tajam cuk ke arah bukit. Mau ditumbuk ini, gaswat. Gimana ini caranya menyelamatkan diri? Wadidaw, bisa langsung jadi Godzilla geprek ini cuk. Wanjrit bener dah. Kemudian ketika menukik tajam, Lin Chen melihat di bawahnya ada danau itu ya. Ia pun memiliki rencana. King Kong, pegang erat-erat ya, jangan dilepas, ucap Lin Chen sambil bersiap mengeluarkan jurus push dan push.
terus digunakan sambil meluncur. Ia menggunakan jurus nafas api biru sebagai pendorong untuk jatuh ke dalam danau. Widih, cerdas banget dah lo Linsen. Dan ya, Linsen dan si cewek King Kong pun jatuh ke danau. Dan ya, selamat, chef. Dan ya, terlihat si burung kesakitan karena itu ya serangan si Linsen, dan tidak disengaja sayapnya menabrak pohon. Itu ya pohon buah perubahan dan menjatuhkan beberapa buahnya. Kemudian si burung kehilangan kontrol tubuhnya dan ia pun terjatuh. Kau dah lu burung, mantap jiwa nih Linsen, benar-benar seorang petarung. Berani-beraninya dah lu ngelawan King of Monster Godzilla. Dan terlihat si Linsen berdiri di atas danau. Dan ya, rencananya berhasil. Si cewek King Kong pun selamat. Dan ketika ia melihat burung Dark Lord jatuh, dan ia merasa senang. Hurra, gue menang cuk, gue monster terkuat. Hurra, ucap Linsen senang. Tapi ketika mengatakan hurra, ada satu buah perubahan jatuh tepat ke mulutnya. Dan hop, dimakan sama Linsen. Waduh, kenapa malah menelan buah perubahan? Walah, bahaya cuk. Ini tempatnya bahaya ini untuk jadi manusia. Gaswat. Dan puing, dari dalam tubuh Godzilla keluar cahaya kuning dan ciu. Tubuhnya mengecil dan zeng. Jadi manusia itu si Godzilla Linsen. Linsen berubah jadi manusia cuk. Tapi manusia yang memiliki buntut itu ya, wadidaw, buntut Godzillanya nggak ngilang. Ya, Linsen pun sembunyi di dalam air. Ia memperhatikan si burung, barangkali masih hidup. Dan ia cuk, masih hidup ternyata. Wajib, kuat banget itu. Dan ia memakan sesuatu. Ternyata ia memakan manusia. Itu manusia dari perubahan reptil terbang itu ya, yang tadi memakan buah terus jatuh itu ya. Dan itu si burung mengambil kristal hijau dari tubuh manusia itu dan hop, dimakan kristal hijaunya dan dibuang dah tuh tubuh manusianya. Kristal apa itu dah, bikin penasaran. Dan bus, si burung Deadlock pergi meninggalkan lembah tulang. Dan ya, selamat, untung si burung tidak melihat si Linsen yang jadi manusia. Dan ya, saatnya untuk pergi ngikut si cewek King Kong. Dan ya, saatnya untuk pergi ngikut si cewek King Kong dulu ya, karena ia yang paham lokasi di pulau ini. Dan ketika sampai di darat, woi, cepat lari, bahaya cuk, teriak cewek King Kong. Dan begitu Linsen menoleh ke belakang, berdebah emang dah, ada buaya itu, ada buaya yang mau memakan Linsen. Wanjrit, kenapa ada buaya cuk, gaswat. Dan si buaya langsung menerkam Linsen, tapi ia menghindar. Linsen pun memperhatikan kondisi sekitar. Ternyata banyak buayanya, cuk, bener-bener bahaya ini. Ya udahlah, langsung capcus kabur dengan berenang. Wajib, cepet banget dah itu renangnya, kecepatan super ini. Akan tetapi, wow, ada buaya besar yang menghadang pelarian Linsen. Tapi Linsen menerjang si buaya dan menangkap mulut si buaya. Kemudian ada cewek King Kong itu ya yang menolong Linsen dengan tali ranting rambut. Maksud saya tali ranting merambat. Dan wuya, cepetan kabur. Para buaya langsung menerjang Linsen yang mau memegang tali itu. Dan berhasil kabur. Para buaya gagal menerkam Linsen. Walah, selamat cuk. Dan Linsen dibawa kabur sama cewek King Kong. Dan jatuh dah itu mereka berdua di atas tanah. Si King Kong sih baik-baik saja, tapi si Linsen malah itu ya jatuhnya kayak gitu, kasihan banget dah. Ya, kemudian si cewek King Kong senang dan memukul dadanya sebagai wujud keberanian dan kesuksesan. Akan tetapi si buaya gak nyerah cuk. Ia tetap menerkam Linsen walaupun Linsen sudah ada di darat. Dan
Mereka berdua menghindar dan itu ya si buaya malah memakan batang pohon. Wah anjrit, bahaya bener dah. Nggak enak ternyata jadi manusia, nggak bisa melawan balik. Tapi si cewek King Kong mau melawan si buaya, ia mengeram dengan penuh ancaman. Tapi Lin Chen langsung menarik tangan si cewek dan menyuruhnya untuk kabur saja cuk. Nggak sanggup cuk buat lawan si buaya, mending kabur cuk, lari. Di saat berlari, tiba-tiba si Kun Kun muncul. Ia bertanya kembali tentang kekurangan poin evolusinya untuk menganalisa buah perubahan. Tapi Lin Chen nggak sanggup memenuhi poin evolusi saat ini. Soalnya ia nggak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh manusia ini. Ia memohon kepada si Kun Kun agar mau menganalisa buah perubahan sekarang juga. Kekurangan poin evolusi dia bisa penuhi saat ia sudah menjadi Godzilla lagi. Ia memohon dengan nangis itu ya, wanjerit malah nangis. Ya gimana ya, ia nggak mau modar untuk kedua kalinya. Tapi Kun Kun tidak bisa melakukannya. Ia hanya seorang pemandu game, bukan bank percil. Jadi ia nggak bisa meminjamkan poin evolusi. Ya dari mana minjamnya? Dan ia juga tidak punya poin evolusi gitu ya. Jadi ia cuma pemandu yang hanya bisa membantu jika ada poin evolusinya. Tapi sebagai hadiah, Kun Kun akan memberikan Lin Chen baju. Karena ia telah menjadi manusia, jadi ia dapat hadiah, yaitu baju. Ya, supaya ia tidak lari-lari dengan malu-maluin gitu ya. Lari-lari dengan tanpa busana sama sekali. Wanjerit, dari tadi nggak pakai baju cuk ternyata. Ya, soalnya dari tadi kelontangan terus ya di hadapan si cewek cantik. Wanjerit, kelontangan di depan cewek King Kong. Walah. Wanjer dah dikatain seperti itu, Lin Chen sampai kena mental. Tiba-tiba si cewek King Kong loncat dan ia memanjat pohon besar. Dan si cewek pun menyuruh Lin Chen untuk memanjat juga. Karena di pohon ia akan aman gitu ya. Dan ayo manjat. Akan tetapi setelah dipanjat, pijakannya malah kurang cengkeram. Dan Lin Chen terjatuh. Dan itu ya ketika jatuh, di bawahnya sudah ada buaya yang akan menyantapnya. Wadidaw, bakal modar ini, jatuh dari pohon. Di bawahnya sudah ada buaya. Walah. Dan ya bersambung dulu ya, saya sudah capek. Dan ya nanti kita lanjutkan lagi secepatnya. Oke, salam cus.